Waalaikumsalam. Ya dalam hari setelah isi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Air 46 ya mau balik malam kan. Lu demi duwe iki kok. Apa? Orang itu buang udah dol maneh. Mending banyak dipresentasikan untuk pertama yaitu menurut Suparman syukur di dalam buku mengikuti pembagian tauhid menurut Dawane sih lah. macam-macam tauhid yaitu sebagai berikut yang akan dibacakan oleh saudara Dian. Jan, lantar ya. Kok madang kok, videografernya madang. Sebelum ke macam-macam tauhid, kita perlu tahu dulu apa itu tauhid. Tauhid secara bahasa berarti pengesahan, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutunya. Sip. Untuk macam-macam tauhid yaitu satu tauhid yaitu menetapkan bahwa Allah adalah esa. Tinggi apa ya? Botol-botolan, Mat. Kukunya ngapus udah di selfie ya, Pak? Yang kedua yaitu tauhid sifat, yaitu menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyamai sifat-sifat Ya guys, apa? Terus yang ketiga tauhid wujud, yaitu menetapkan bahwa yang wajib ada hanya Allah saja. Allah tidak karena ada dirinya, di mana tidak membutuhkan yang lain untuk menjadi sampai ada. Karena Allah adalah yang awal dan yang akhir, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 ini. Dialah yang awal dan yang akhir, yang Separ akhir, akak jauh. yang terakhir, yang dan dia segala sesuatu. Quran surat Al-Ghafir. Terus yang keempat tauhid amal, yaitu menetapkan Allah sebagai pencipta yang esa dan pemelihara alam semesta. Sebagai berikut menetapkan ukuran mengenai Islam yang dalam penciptaan Al-Quran menyebutkan kita Sip. Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara. Terus yang kelima tauhid ibadah, yaitu menetapkan Woi, jangan berisik, woi. Allah dan meniadakan tersebut atas yang lainnya, baik secara terang maupun secara sembunyi. Terus yang keenam tauhid qasdi, yaitu menetapkan tujuan dari segala amal dan segala sesuatu Allah. Good boy. Disebutkan katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku kepada Allah Tuhan semesta alam, tidak ada
perantara. Ngene. Nah, Sama-sama pesan bapak. orang main ini otak temen gue. Golongan susu yaitu tauhid tasri, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam perbuatan Allah sebagai sumber segala hukum menyampaikan hukum-hukumnya melalui kitab-kitab yang sudah dibaca dan para rasul yang diutus kepada umat-umat manusia. Saya kembalikan Abdul moderator Abdul Moder, Abdul Wardah. Sehat. di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan tauhid. Ya. Konsentrasi sih. Ini ngertinya buket ke pangan. Dari prasmanan ya bulan. Salah berpikir bu. sudah bisa. Aduh. Harus Jadi tiap telu blok itu bisa. yang menegaskan tentang penyiksaan dan Asli gue seminggu lalu terus tidak kabel itu mas ialah yang menjadikan bumi sebagai gambaran Air runtah. dan yang Bilang bintang toko kenapa? Tuh beli mana nih? Untuk tingkatan Satu makan tekannya. tauhid al-uluhiyah mengimani Allah sebagai satu-satunya Khalik Ini kalah. Kuah khusus. ini menjelaskan bahwa tidaklah Game siapa? Kan tidak berani. Tingkatan tiga yaitu tauhid ilahiyah adalah mengimani Allah sebagai Geser. satunya al-makhluk yang Save. aku ini adalah Allah tidak sebagai aku maka sebabnya aku ibadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untukmu Pengen Astagfirullah ayat 1. mana dengan benar sih. Alam beda. Waalaikumsalam. Selanjutnya mengenai tingkatan tauhid tingkatan dalam melakukan sedikit yaitu menurut bagian al-Qur'an tingkatan tauhid dari tiga tingkatan tauhid al-rububiyah dan al-asma wa al-sifat. Kata al-rububiyah adalah kata yang dibahas pada Rob, yaitu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang berarti pemeliharaan al-musawwir penolong al-mu'min pemilik al-mahdi Istri papat rukun kabeh. wan al-sayyid dan wali al-mulai tauhid rububiyah yaitu percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta pemilik pengendali alam saja yang mengatur dunia. Dia menghidupkan dan mematikan serta memberikan alam bukan sunah-sunahnya. Tauhid al-asma wa al-sifat tingkatan tauhid ini yaitu pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang
dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah dan al-ibadah. Tauhid al-uluhiyah adalah mengatakan Allah dalam ibadah dan ketaatan atau mengatakan Allah dalam perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, hajat, menyembelih hewan sembelihan, rasa takut, rasa dan cinta. Kata al-uluhiyah berarti pada istilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sembahan baik yang maupun yang batin. Al-Quran menyebutkan dua sembahan ini. Ayat yang menyebutkan tentang sembahan yang ada sebagai berikut. Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, yang makhluk hidup Tuh teman sih. terus urusan makhluknya. Allah ada dua. Sedangkan pengertian ibadah ketaatan kepada Allah masih melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui katakan pada dalam setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi olehnya baik dalam kata-kata yang tampak maupun yang tidak tampak. Keren juga itu orang. Ibadah adalah ketaatan pada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Di mana menggunakan gigi dan meninggalkan berbagai Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Aku tidak menciptakan dari manusia agar mereka beribadah padaku. Al-Quran dan Al-Quran. Ketiga, tauhid ma'ruf yang berasal dari kata yang berarti cinta, sedangkan arti makna al-qawi yaitu yang mencintai. Adalah yang mencintai sedangkan mau yang cinta. Kalau Islam dalam pandangan Ibnu Al-Qayyim al-Jaziyah pada belajar merupakan atas karena cinta dan jauh dari cinta. Mungkin blokir loh, bikinnya. Murah. Kayaknya ya, bisa. Acep gue kok. Itu kan blokir pemana? Bantai aku sembarang wis ganti akun. Bandingan, banding. Orang segini. Itu dina itu. Oke kan. Terus ganti pirang akun bae ya. Kok. Ajek ke band maneh, wis mono miko maneh. Aku nanya. Oh iya kaya. Wih, kita bisa menemukan akun. Makna kalimat mana ya? Aku bagaimana orang dia bisa? Hilang mana kok? kalimat syahadat Apa yang ada sanggup band kok? akidah Islam dan syariat secara keseluruhan di mana merupakan persaksian la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah yang diikuti dengan persaksian Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sumpah atau persaksian tersebut terangkai dalam kalimat syahadat yang mencakup persaksian dengan hati dan pikiran, dengan lisan dan persaksian dengan menghilangkan segala keraguan atasnya. Para ulama menyimpulkan bahwa kalimat syahadat mengandung dua inti, yaitu beribadah kepada Allah sebagai syahadat yang pertama dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai titik pusat keteladanan baik mengenai hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah, maupun dalam hubungan hubungan dengan manusia sebagai inti syahadat. Yang kedua, bahkan tidak hanya itu, melainkan juga taat kepada apa yang Rasulullah perintahkan, percaya tentang apa yang dia sampaikan dan meninggalkan apa yang dia larang, serta beribadah kepada Allah sesuai yang telah dia syariatkan. Demikian karena inti syahadat yang kedua itu benar-benar mengandung
makna kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Soklen. Nek sega kuning ana lho. Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala Betul menyong wis dan padha. apa yang diberikan kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Dan Tuara itu bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah telah juga betul-betul muri. Itu muri. Mau potong. Ya mau ring sih ngomong apa? Muslim yang mengucapkan Ini dan versi gitu. bersyukur dari dua sikap yang dilahirkan dari mengucapkannya, yaitu cinta dan ridho kepada Allah dan Rasulnya. Maka seseorang Muslim yang telah mengucapkan kalimat syahadat hendaknya memberi cintanya yang pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah dan cinta di jalan Allah. Berikutnya dia menempatkan cinta Langsung banyak. dia menamakan cinta kepada keluarga, harta, benda, perangkat, dan sebagainya. Pada cinta yang selanjutnya dia di bawah cinta yang pertama. Muslim tersebut pun ridho terhadap Allah dan Rasulnya yang serta ridho menerima segala keputusan dari Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati tanpa penolakan sedikit pun. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaannya yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya. Maka kebetulan supaya Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi itu kepada orang-orang yang fasik. Untuk materi selanjutnya Orang dari apa kok? Ini gitu. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Tauhid mutlak berarti mengesahkan Allah dalam segala tanpa menyebutkannya dengan segala apapun dalam Oh, bisa kita hapus mana deh? satu-satunya pencipta Oke. dan pengatur alam semesta. Iya, Orang pak, teman-teman. walaupun asma wa sifat diyakini nama sifatnya sesuai dengan yang dia tetapkan. Orang yang bertauhid mutlak memiliki beberapa jaminan dari Allah. Di antaranya satu, pengampunan dosa dan keselamatan dari neraka. Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang bertauhid secara mutlak akan diampuni dengan dosanya. Bahkan jika sebelumnya banyak melakukan kesalahan, ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid murni akan mendapatkan ampunan dari Allah meskipun memiliki dosa yang banyak. Dua, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Orang yang bertauhid murni selain Allah Orang tadi. akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa Anu hoak ya? diazab. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah tidak bergantung kepada selainnya dan sepenuhnya berserah diri kepadanya, mereka akan mendapatkan keistimewaan ini. Tiga, Weh, berisik, weh. dan perlindungan Allah. Allah berjanji bahwa orang yang bertauhid akan mendapatkan ketenangan hidup dan perlindungan dari segala sesuatu yang menakutkan, keamanan HPD bosku. yang dimaksud ini mencakup keamanan di dunia dan di Kita akhirat. kenapa ya? Mereka tidak akan hidup dalam ketakutan dan kegelisahan Coba. karena mereka Makan kredit Grab kok. Grab food. 4. Doanya dikabulkan dan diberikan jalan keluar. Orang yang Durasi, Mas. dengan ikhlas akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi nalot ye. Wah lu bocah oke. Ngomongnya wong Banyumas ngono. Kepada Allah dengan sepenuh hati akan selalu mendapatkan pertolongannya Kosong dalam semen. setiap permasalahan. 5. Keberkahan dalam hidup. Allah menjamin keberkahan
bagi orang dalam hidup bisa berupa kemudahan dalam mencari rezeki, keluarga yang harmonis, ketenangan jiwa dan banyak kebaikan lainnya yang bertauhid Mau ini bro ya? masuk padanya. Ini tadi. Selanjutnya kan Iya kayak ritme. oleh Coba poin sisan jadi mas. Farid Duo. Sini saya akan membacakan kesimpulan tauhid. Tauhid adalah konsep dasar dalam Jadi, Islam yang aku udah menegaskan cocok. esa Allah dalam segala aspek, termasuk dalam rububiyah, ketuhanan, uluhiyah, ibadah, dan asma wa sifat, nama dan sifatnya. Keyakinan ini menjadi fondasi utama bagi kehidupan seorang muslim, menentukan keimanan, Oh, iya, iya, apa? dan interaksi sosialnya. Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim sangat besar karena yang pertama menjadi landasan keimanan. Tauhid adalah inti acara Islam yang membedakan antara muslim dan muslim. Kedua, membentuk karakter yang taat, keyakinan kepada Allah. Jen, itu ke depan siapa ya, Jen? Depan siapa nyong ya? Ngelinjong lah. Dua kayak aku. Keempat, menjaga dari penyimpangan, memahami tauhid benar-benar mencegah seorang dari kesyirikan dan ajaran yang menyimpang. Yang terakhir, kelima, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Keyakinan yang kuat kepada Allah memberikan ketenangan hati, keberkahan hidup dan keselamatan di akhirat. Saya kembalikan ke beberapa. Kira. Langsung datang ke sesi pertanyaan. 1, 2, 3. Ada nem 32 mas. 32 ya. 32. Nyong turun takon mas. One, two, three. Dur. Zero. 32. Ya, nem 32 ya. Singkat saja ya mas ya. Ya. Adakah dalil tentang tauhid mas? Orang patut. Ini Pak ngemprah Pak. Singkat saja mas, bahkan bingung lah. Anu aku juga bukan ahli surga. 1, 2, 3. Apa itu syirik ya? Jadi apa? 1, 2, 3. Teman Cindy. Oh, pilih kasih loh. Let's go. Termasuk soal bagian kok. Jawa. Terus bener. Sumra ini. Tempeling baik ya. Jawa. Numpak lempeng ya. Sip. Nah, harus ditakon kok. Lah. Simpen bae ini. Simpen bae lah. Gumben ya. Nanti posok. Ya, Azhar. Saya Azhar yang 23. Izin bertanya, jika kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur seluruh alam semesta, mengapa ada beberapa orang yang masih merasa cemas tentang sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah tidak ada yang sedang mengatur kita? Coba berikan pendapat teman-teman berdasarkan perspektif manusia. Ya lima lah.
Ya karena waktunya sudah Farid kamu Mas. Ya 5. berusuk 5 takon ora. Jawabannya segini. Mbak Padi sih. Jawabannya segini. Apa tuh kok? Mas, waktu mas. LDC. Langsung jawab baik, man. Bakul kasur, Sak. Ngono kowe apa ya? Ya, sampai tambak. Ah ya. Ya, ayam bakar, man. Satu ya. Muchas gracias, asistente. Sí. Ngerti kok. Si Ronaldo. Muchas gracias, asistente. Iya, sing lagi pidato. Iya. Ya orang ngirim video dulu. Video call ya, coba. Efek ayu tinggi yo. Wong ora kira mate ora masalah judul kok. Iya, terus langsung video pemerintah. Kopi ireng. Ireng menit presentasi langsung. 26 apa ini panas loh. Bel, langsung jawab. 10 menit manis soalnya. Weh Sulawesi weh, menang weh. Weh deh. Jawa. Nonton sehari ya. Gue aja mau lihat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Azhar. Menurut saya, meskipun banyak orang yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur segalanya, rasa cemas tetap muncul karena manusia memiliki emosi, naluri bertahan dan keterbatasan iman. Bagi sebagian orang, rasa takut bukan berarti menurut saya, tapi itu karena keyakinan mereka belum sepenuhnya mengakar. Itu Mas Azhar. Ya, terima kasih jawabannya. Sebenarnya pocong. Allah. Bagilah. Jangan. Kurang Farid. Terus napa? Kemarin beng langsung nih sih. Kangen. Senang berbisnis dengan Anda. Waktu Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mas. Yapeng. Apa dalil dari tauhid yaitu Betul Mas.
surat Al-Ikhlas. Ayat ini menegaskan keesaan Allah dalam segala aspek, mulai dari zat, sifat, Terapung. Cukup. Terima kasih mas. Yo budi yaping yo. Intinya Mas Wen mas. Gendang kelas lain mas. Tauhid tahu walid. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti. Bagaimana mengeduksi orang dulu biar tidak menyekutukan Allah tapi tetap mengikuti ajaran Jawa. Cawir. Jawin. Itu mulai dari pendekatan budaya, terus fokus juga pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, gotong royong dan ajaran Jawa dan juga Islam. Jelaskan konsep tauhid dengan bahasa yang sederhana mudah dimengerti. Mengulang tahun. Menghormati tradisi, akui pentingnya tradisi Masih banyak. dan adat Jawa Bisa sebagai lepas. bagian dari identitas budaya. Terus dialog dan diskusi, terus pendekatan visual. Historinya juga ngawur. Oh itu main. Aku nempel misalnya iya, aku nempel misalnya sonan komputer. Iya di sana. Jelas. Jangan lupa. Bagi gua. Apa sih? Ya musuhnya lah. Musuhnya. Iya, hapus kok ya. Oh, itu namanya kan orang datang lupa nggak di sini orang Iya bisa disortir, singkat langsung dihapus loh. Bisa sih. aja lah. Menurut saya ini yang model ya. Kenapa? Tapi menjadi Yang penting. Petri lama. maju. Hidup Jokowi. Ngerti kok. Yang berapa? Hidup Jokowi. bisa melihat Allah dalam setiap aktivitas, seperti menyebut nama Allah sebelum melakukan aktivitas, makan, yang kedua mengucapkan bersyukur seperti alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat atau kebaikan. Yang ketiga mengakui seperti menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa izin dari Allah. Del kurang pira manis sih? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustaz. Bagaimana cara membawakan kesadaran untuk mendapatkan tauhid serta menyeluruh yang kita butuhkan mereka, yaitu satu menjalankan hadis ibadah yang wajib. Betul. Dan yang wajib. Eleng.